Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salifah Nur Anissa dari kelas 11-8. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas berpikir kritis mengenai sebuah buku. Saya mengambil buku sebagai objek berpikir kritis yang akan dikaitkan dengan agama, karena menurut saya buku dapat diartikan dalam dunia yang serba cepat ini. Buku ibaratkan lentera di tengah malam yang gelap. Setiap halaman yang kita baca adalah cahaya yang menuntun kita pada jalan spiritual yang lebih terang. Buku-buku dalam tradisi Islam, khususnya yang berisi ajaran agama, seringkali berfungsi sebagai peta yang mengarahkan kita kepada jiwa untuk menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Hadis terkandung hikmah yang dapat menyentuh hati dan membimbing kita untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta. Seperti Al-Quran yang merupakan sumber utama petunjuk hidup bagi umat muslim. Buku-buku ini menyimpan nasihat yang dapat menghidupkan jiwa dan memperkuat iman. Berikut ini ada beberapa fungsi-fungsi buku. Yang pertama ada sumber informasi dan edukasi, merujuk pada berbagai sarana yang menyediakan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat. Sumber-sumber ini mencakup kepada media cetak seperti buku, majalah, jurnal, serta koran, dan masih banyak lagi sumber informasi media cetak. Selanjutnya yang kedua ada hiburan, memberikan kesenangan melalui cerita dan narasi. Yang ketiga ada pengembangan diri, membantu dalam pengembangan pribadi dan pencapaian tujuan. Keempat ada dokumentasi dan referensi, mencatat informasi penting dan digunakan sebagai panduan atau rujukan. Kelima ada komunikasi budaya, menyampaikan nilai-nilai tradisi budaya antar generasi. Yang keenam ada mencatat, adalah proses menulis atau merekam informasi penting dari sumber tertentu untuk membantu pemahaman, ingatan, dan penggunaan informasi tersebut di masa pendatang. Kegiatan ini penting dalam berbagai situasi seperti dalam pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Teknik mencatat yang baik melibatkan kemampuan untuk mencari informasi yang relevan, mengorganisasikannya secara logis, dan membantu catatan yang lebih mudah dipahami dan diakses. Berikut ini ada satu contoh video untuk mencatat. Membaca buku yang penuh dengan ajaran Islam adalah seperti meminum air dari mata air suci. Ia memberikan kesegaran dan ketenangan batin yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Pelajaran spiritual yang kita ambil dari buku-buku ini seringkali mencerminkan nilai-nilai ketulusan, kesabaran, dan pengabdian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melalui kisah-kisah dan ajaran yang terkandung dalam buku, kita belajar untuk merenung, meningkatkan kualitas diri, dan mengatasi ujian hidup dengan penuh tawakal. Setiap kata yang tertulis adalah benih kebaikan yang apabila ditanam dalam hati akan tumbuh menjadi pohon yang memberikan buah-buah kebajikan. Buku juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu, memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman dan kebijaksanaan para ulama dan cendekiawan terdahulu. Dalam setiap bacaan, kita menemukan refleksi dari ajaran agama yang menuntun kita untuk memahami lebih dalam makna hidup dan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan menjadikan buku-buku sebagai teman dalam perjalanan spiritual, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi merasakan kehadiran Allah dalam setiap kata dan hikmah yang ditulis. Seperti perjalanan menuju kebun surga, setiap langkah kita dalam membaca dan memahami buku-buku ini adalah bagian dari usaha untuk menyempurnakan iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, buku-buku spiritual Islam memberikan kita pelajaran tentang bagaimana mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cermin yang memantulkan wajah kita, buku membiarkan kita melihat ke dalam diri dan menilai tindakan serta niat kita. Dalam setiap cerita dan nasihat, kita diajak untuk introspeksi dan mengidentifikasi area dalam hidup kita yang perlu diperbaiki. Buku bukan hanya sumber pengetahuan, tetapi juga alat refleksi yang mendorong kita untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan
baik dalam hubungan sosial, etika kerja, maupun pengabdian kepada Allah. Dengan merenungkan ajaran-ajaran ini, kita belajar bagaimana menghidupi spiritualitas secara praktis dan merasakan transformasi dalam diri kita, menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih baik sebagai individu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me who isn't, I know it's easier being alone.